Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita sehat semuanya. Yang sakit disembuhkan dari sakitnya menjadi sembuh dan dilancarkan rezekinya semuanya. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan atau melanjutkan materi yang sebelumnya, ya, tentang prolin, ya, program linier. Ini ya, kemarin ini sudah dijawab ya sebagian. Nah, sekarang kita masuk ke sini, bagian B, menentukan fungsi, tujuan, dan kendala dari program linier. Menentukan fungsi, tujuan, ya, dan kendala. Program linier adalah suatu metode atau suatu cara untuk memecahkan masalah menjadi optimal, ya. Optimal itu ada dua, maksimum atau minimum, yang memuat batasan-batasan yang dapat diubah atau diterjemahkan ke dalam bentuk sistem pertidaksamaan linier. Penyelesaian pertidaksamaan linier terdapat dalam daerah himpunan penyelesaian, ya, DP-nya, daerah penyelesaian. Dari beberapa penyelesaian terdapat satu penyelesaian terbaik, yang selanjutnya disebut penyelesaian optimum, ya, optimum dari suatu fungsi. Fungsi ini disebut dengan fungsi tujuan atau objektif, ya, tujuan, fungsi sasaran yang ingin dicapai, ya. Model matematika adalah rumusan matematika yang berupa persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi yang diperoleh dari hasil penafsiran atau terjemahan suatu masalah, ya, misalnya soal cerita gitu ya, ke dalam bahasa matematika. Misalnya soal cerita dibawa dalam bentuk model matematika baru dijawab gitu ya. Nah, contohnya di sini ya. Di sini belum menghitung sementara ya, untuk pada pertemuan kali ini belum menghitung, hanya mengubah dulu ya. Mengubah dari soal cerita ke dalam bentuk model matematika seperti ini. Ya, ini namanya model matematika, ini loncat gitu ya. Kita jawab ini ya, kita bahas. Sebuah pesawat terbang mempunyai kapasitas 48 buah tempat duduk, ya, yang terbagi dalam dua kelas, ya. Ini tempat duduknya 48, tidak lebih gitu ya. Yang terbagi dua kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Setiap penumpang kelas A diberi hak yaitu membawa barang 60 kg. Sedangkan penumpang kelas B diberi hak membawa barang hanya 20 kg, ya. Bagi yang siswa yang sudah pernah naik pesawat, misalnya itu ada di tiketnya itu bisa membawa, ya, maksimumnya gitu ya, berapa kilogram barang, ya, tanpa dibayar gitu ya. Kalau melebihi berarti dibayar itu ya. Tempat bagasi paling banyak dapat memuat, ya, 1440 kg. Artinya pesawat itu mempunyai bagasi. Ya, bagasinya itu tidak melebihi, ya. Tidak melebihi muatan barang itu 1440 kg. Ya, pesawat itu boleh, ya, boleh memuat barang kurang dari 1440. Tapi tidak boleh lebih dari ini. Ya, kalau lebih ya takutnya oleng, nanti pesawatnya jatuh gitu ya, nggak bisa terbang karena keberatan barang gitu ya. Ya, jadi perlu perhitungan, ya, matematika itu pada saat membuat, ya, pesawat atau apa segala macam itu ya, bawa penumpang, perlu perhitungan yang spesifik, yang mendetail gitu ya. Nah, bila banyaknya penumpang kelas A sebanyak X, ya, kita misalnya di sini kelas A itu dimisalkan adalah X. Nggak tahu berapa penumpangnya gitu ya, orang ya. Sedangkan kelas B
ya, sebanyak Y orang, ya. Tentukan model matematikanya. Nah, tentukan model matematikanya. Ya, misalkan tadi X itu adalah ya kelas A gitu ya. Sedangkan ini permisalan perlu gitu ya, supaya memudahkan gitu. Sedangkan Y adalah itu kelas B. Nah, di sini ya, langkah yang pertama adalah membuat tabel. Membuat tabel ya, 3 kolom dan 3 baris ya. Bisa nantinya ya, nantinya ada biasanya 4 apa ya, 4 baris, ada 4 juga kolom ya. Nanti ada. Ini kebetulan soalnya ya tidak diketahui kapasitasnya ya, atau fungsi sasarannya ya, fungsi sasarannya. Jadi 3 kolom saja. Di sini kriteria ya, kosong di sini kriteria apa gitu ya, kriteria PR ya, kriteria. Nah, ini kelas A, kelas B. Ini X, di sini Y. Ya, berarti bagasi ya. Bagasinya adalah 60 kg. Ya. 60 kg dan 20 kg ya. Di sini ya perlu ditambahi satu apa namanya ya? Satu kolom lagi juga ya. Satu kolom. Di sini saya tulis kapasitas. Ya. Kapasitasnya ini tidak boleh melebihi ya. Sesuai dengan soal di situ. Kapasitas 60 kg, 20 kg ini. Ya. Kelas A itu 60 kg, sedangkan kelas B adalah 20 kg. Kapasitasnya itu adalah berapa? 1400 ya, 1400 apa? Kilogram ya, 1400 kilogram. Sedangkan penumpang di sini penumpangnya tidak diketahui, belum ada ya. Apakah kan di sini hanya tertera bahwa pesawat itu hanya boleh membawa gitu ya, hanya boleh membawa 48 kilogram penumpang, kilogram orang. Ya, maaf orang ya, 48 tempat duduk di sini ya. Artinya 48 juga penumpang atau orang yang bisa dimuat atau diangkut ya. Berarti penumpangnya di sini untuk penumpang kelas A itu kita misalkan adalah X ya, X orang, kelas B Y orang. Berarti di sini adalah 48 ya, 48. Ini 48 di sini aja. Ini susah Bang ya. Saya menggunakan coba ini. Enggak mau juga, enggak mau tertulis. 48. Ya, di sini ya, di sini ya. Ini 48 ya, di sini ya. 48. Oke. Inilah tabelnya ya, tabelnya. Nah, dari tabel ini kita tulis secara model matematikanya ya. Ya, kita bagasi dulu, bagasi kita tulis 60x ya, ini tulis ke sini sebaris ya. 60x ditambah 20y kurang dari. Nah, pertanyaannya di sini, kenapa menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan di sini? Ya, karena di sini kan tertulis ya, hati-hati ya. Di sini, sebuah pesawat terbang mempunyai kapasitas 48 buah tempat duduk. Ya, 48 tempat duduk, dan ini tidak melebihi 60 dan 20 kg. Artinya kata-kata tidak melebihi, maka tanda yang digunakan di situ adalah kurang dari. Ya, tidak melebihi. Ya, tidak melebihi berarti tanda yang pasti digunakan adalah tanda kurang dari.
Ya. Kalau lebih dari kan pasti nantinya penumpangnya di sini apa namanya, kapasitasnya nanti bisa lebih dari 1.440 gitu ya, bisa 2.000 kan. Nah, itu salah. Makanya kita menggunakan ya tanda kurang dari atau sama dengan. Ya 60x tambah 20y kurang dari atau sama dengan 1.440. Nah, disederhanakan. Disederhanakan masing-masing dibagi dengan 20. Ya. 20y dibagi dengan 20 sama dengan y. 60x dibagi 20 sama dengan 3. 140 dibagi dengan 20, 72. Disederhanakan aja ya, supaya memudahkan untuk menghitung nantinya di kelanjutannya ya. Sedangkan penumpang di sini hanya ditulis X orang tambah Y orang 48, karena di sini adalah X-nya adalah ya adalah kelas A gitu ya. Berarti langsung saya tulis X ditambah Y kurang dari 48. Ini juga menggunakan tanda kurang dari karena tempat duduknya itu hanya ya bisa kurang dari 48 gitu ya, atau sama dengan 48 tapi tidak melebihi, tidak lebih dari 48 gitu ya, tanda-tandanya di sini ini. Ya. Ini loh, mempunyai kapasitas 48 buah. Ya. Nah, banyak penumpang tidak pernah negatif gitu ya. Iya dong. Penumpang itu tidak pernah negatif. Paling bandel itu tidak ada penumpangnya gitu ya. 0. Makanya di sini X dan Y-nya itu, X itu kan kelas A, Y-nya itu kan kelas B. Bisa jadi X-nya ini adalah tidak ada 0, bisa jadi Y-nya itu semuanya adalah kelas B semua penumpangnya, atau sebaliknya. Ya, bisa X-nya ini adalah semua penumpang kelas A, bisa Y-nya ini adalah tidak ada penumpang. Makanya di sini diberi batasan atau syarat X-nya itu lebih dari atau sama dengan 0, Y itu lebih dari atau sama dengan 0. Ya, makanya ini tidak pernah negatif. Adakah penumpang di pesawat? Pak, penumpangnya pesawatnya berapa? Oh, negatif 20, negatif 15. Ya tidak. Ya, nggak masuk akal ya. Nggak masuk akal. Masa penumpang ada negatif? Paling bandar itu ya nol, nggak ada gitu ya. Nggak ada penumpangnya gitu ya. Nah, sehingga model matematikanya ditulis ya, sehingga diperoleh model matematikanya ya. Ini 3x tambah y kurang dari atau sama dengan 72. Ya, ini persamaan 1. Ya, persamaan 1 ini. Nah, ini persamaan 2, X tambah Y kurang dari atau sama dengan 48. Ya, ini. Ya. Nah, X lebih nih syaratnya, ini batasannya. X lebih dari atau sama dengan 0. Dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Inilah model matematikanya. Nah, ya. Nah, ya. Ini ya, Andi. Ya, untuk sementara untuk mengubah soal cerita gitu ya, diubah dalam bentuk model matematika ya, sehingga nantinya ini bisa dihitung ya kelanjutannya nanti di bawah nih. Ini kelanjutannya ya, tapi pada kali ini hanya membahas bagaimana cara mengubah soal cerita ke dalam bentuk model matematika ya. Oke, ada tugas di sini, saya akan membahas satu soal aja dulu ya, nanti kalian mengerjakan ini ya. Suatu perusahaan merencanakan membangun rumah untuk 600 orang. Nah, 600 orang ya. Artinya, kata-kata di sini 600 orang, artinya tidak lebih dari 600 orang, berarti bisa kurang gitu ya. Banyaknya rumah yang akan dibangun tidak lebih dari 120 buah. Rumah jenis 1 biaya sewanya 100.000 tiap bulan dan ditempati 4 orang. Rumah jenis 2 biaya sewanya 125 tiap bulan dan ditempati oleh 6 orang. Buatlah model matematikanya. Kalau perlu buatlah daerah penyelesaiannya, DP-nya ya. Tapi di sini kita menggambar dulu ya.
Ini kita buat dulu model matematikanya, ya. Bagaimana seperti yang mana tadi? Seperti ya, membuat tabel, ya. Boleh juga sih kalau sudah mahir, tidak kalau ya langsung saja menggunakan ini. Kalau sudah mahir ya, tanpa membuat tabel, tapi kita membuat tabel dulu, ya. Saya sudah dipindahkan di sini. Nah ini, nah, pertama-tama kan kita misalkan dulu karena tanda ada permisalannya di sini. Kita misalkan adalah ya X ya. X itu adalah rumah jenis ya, rumah jenis ya jenis satu. Sedangkan Y itu adalah rumah jenis ya jenis 2. Nah, setelah membuat permisalan, kita membuat tabel ya. Ya, tabel ini sebenarnya hanya memudahkan saja ya, memudahkan. Ini karena di sini ada beberapa yang diketahui kita membuat. Wah, ini agak miring ini ya. Enggak apa-apa lah. Membuat 4 kolom dan membuat 4 baris. 1, 2, 3, 4 kolomnya, barisnya 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kriterianya, KR kriterianya di sini adalah R, RJ1, rumah jenis 1 atau X di sini ya. Sedangkan di sini rumah jenis 2 atau Y. Di sini kapasitasnya ya, kapasitas. Ya, kapasitas di sini adalah apa nih, ketahui di sini eh apa tadi? Di sini baca rumah jenis 1 rumah ya. Tiap bulan penghuni, ada penghuni sama rumah gitu ya. Ya, penghuninya itu berapa penghuni? Sini penghuni. Di sini kan nampak penghuni 4 orang gitu ya. 4 orang berarti 4 ya X ditambah dengan 6 ini. Ya, 6 orang. Y. Nah, kapasitasnya banyaknya orang yang ditampung dari rumah itu berapa? 120 buah. Banyaknya rumah akan dibangun tidak lebih dari 120 buah. Bangun rumah untuk 600 orang ini ya. Untuk ya tidak boleh melebihi dari 600 orang gitu ya. Ya. Sedangkan rumah di sini ya, rumah yang akan dibangun maksudnya gitu ya, adalah X, nggak tahu ya. X dan Y. Tapi diketahui di sini adalah ya banyaknya sekaligus yang dibuat rumah itu adalah 120 orang. Ya, bisa jadi di sini 60, di sini juga 60, bisa jadi di sini 80, sini 40 atau sebaliknya gitu ya. Belum diketahui nanti itu penjelasannya. Di sini karena di sini ada biaya sewanya ya, atau nanti fungsi tujuannya cari ya. Banyak, maka kita tulis di sini saja sewa gitu ya. Sewanya aja adalah 125 gitu ya. Oh, maaf, bukan 125 tapi 100 ya. Berapa itu? 100. Ini salah. Ini 100 ya. 100.000. Ini 125.000. Nah, ini yang dicari nantinya di sini, fungsi tujuannya di sini. Daerah optimum yang pas, maksimum nanti supaya untung gitu ya. Nah, ini belum nanti. Nah, jika sudah membuat tabel ya kita membuat ya seperti tadi, membawa dalam bentuk model matematika ini. Kan tabel ini hanya memudahkan saja. Mari kita tulis
4 ya. 4x ditambah dengan 6y. Ya, ini pasti menggunakan kurang dari 600. Di sini x ditambah y ya. Kita hapus dulu, kita sederhanakan ya. Masing-masing bagi berapa ini? Ya, seperti ini ya. Seperti ini. Bagasi berarti penumpang ya. Di penghuni ya, penghuni di sini. Penghuninya itu 4x tambah 6y kurang dari 600 orang. Berarti kita masing-masing bagi 2 lah ya. Bagi 2 atau ya bagi 4 nah bisa ya. Berarti kalau dibagi 2, masing-masing dibagi 2. Ini adalah 2x, yakni ini adalah 3y kurang dari dibagi 2 menjadi 300 gitu ya. Ini persamaan pertamanya ya. Nah, sekarang di sini ini sudah, sekarang ini lagi rumah x tambah y ya, rumah yang akan dibangun berarti x ditambah ya x tambah y kurang dari ya. Karena rumah yang ingin dibangun itu tidak melebihi dari 120 orang, maka menggunakan tanda kurang dari ya. 120 rumah maksudnya ya, bukan orang. Nah, di sini ya batasannya sama dengan tadi batasannya. Batasannya di sini banyak penumpang tidak pernah negatif ya. Berarti sini banyak rumah tidak pernah apa? Tidak pernah negatif. Berarti x-nya itu lebih dari 0 ya, atau y-nya adalah lebih dari atau sama dengan 0. Nah, inilah persamaannya ya, persamaannya ini. Atau model matematikanya ya. Nah, kalau kita tulis ya secara rapi di sini supaya ya, tulis di sini adalah model matematikanya ya. Model matematika. Nah, di sini adalah 2x tadi ya, 2x tambah 3y kurang dari 300. Ini persamaan pertama, sedangkan di bawah persamaan 2 yang tadi, yang rumah 3x tambah y kurang dari 120. X-nya itu selalu lebih dari 0, selalu lebih atau sama dengan 0, sedangkan y-nya juga selalu lebih dari atau sama dengan 0 ya. Inilah model matematikanya ya. Kita ini supaya satu kesatuan gitu ya. Ini model matematikanya ya. Nah, mudah-mudahan paham apa yang dijelaskan ya. Oke. Nih. Ini belum menghitung ya. Baru ya mengubah dari soal cerita ke model matematika ya. Nah, nanti ada soal ya, 1 atau 2 soal yang saya akan berikan ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti penjelasan ini, cukup 1 atau 2 contoh saja ya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.